Bingung cari tukang las terpercaya untuk rumah atau toko? Selamat datang di Anugerah Las Banjar, spesialis besi, aluminium, dan baja ringan. Kami buat pagar, teralis jendela pintu, kanopi, rangka atap, kusen aluminium, juga APE, meja, kursi, ranjang, rak besi, las material, dan desain custom. Tenaga ahli, presisi rapi, bahan berkualitas, pengerjaan cepat, harga bersahabat. Siap survei dan konsultasi kapan saja. Hubungi Salon 821 2049 77. Assalamualaikum, Sampurasun, Rahayu. Kali ini kami akan melihat cuplikan video dari Bapak Aing, dan mudah-mudahan dalam video ini banyak poin-poin yang kita ambil, poin-poinnya buat saudara-saudaraku di mana dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan yang sakit dan penyakitnya, yang punya hajat mustajab pengajarnya, jangan lama-lama, kita akan lihat cuplikan berikut ini. Siapa pemimpin Singapura yang Anda kenal? Is that? Siapa pengantin Lee Kuan Yew? Lain, gak contoh lah. Nggak tahu. Look, all the leaders of Singapore are boring people. They are boring leader. Why? Karena mereka memulai semuanya dengan tata kelola, bukan konten YouTube. Ikutan. Nah. Saya tidak mengarah pada satu orang, karena sekarang semua leader di kota di Indonesia maka BT hayang tampil di YouTube, sampai tinggal. Dan bodohnya kelewatan ini mah bener-bener. Mutlak lu Farhan bodoh. Pertama, lu kagak ngerti sejarah Singapura seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, dari statement lu jelas lu punya niatan busuk dari ini semua. Tentang pernyataan si Farhan ini nih, yang mulai nyenggol-nyenggol lagi Kang Deddy Mulyadi, ya kan. Meskipun dalam video yang kalian barusan tonton, dia ngelak tuh, katanya tidak kepada satu sosok aja ataupun Kang Deddy Mulyadi, tetapi kepada umumnya leader-leader. Justru dengan dia mengklarifikasi ngomong begitu, itu semakin menunjukkan kebodohannya. Mutlak banget ini orang bodohnya, begitu loh. Apa sih niatan busuk di balik statement itu? Jelas Farhan maunya gubernur itu seperti Ridwan Kamil. Saya ucapin aja tuh, belak-belakan nyebutin nama orangnya, Ridwan Kamil. Itu yang dia mau. Model pemimpin Ridwan Kamil itulah yang dia mau. Yaitu apa? Dia nyebut-nyebut Singapura, tujuannya jelas, biar dia bisa jalan-jalan ke Singapura pakai uang APBN. Udahlah begitu. Dia dengan bahasa seperti itu sedang menghipnotis audiens yang ada di situ, mengagung-agungkan Singapura, yang ujung-ujungnya ayo kita belajar ke Singapura. Intinya jalan-jalan pakai duit APBN, pakai duit APBD. Udahlah begitu. Nih saya ambil contoh. Di zamannya Ridwan Kamil ada duit sekitar 18 miliar. Dipakai buat apa? Nih buat ini nih. English for ulama. Ulama direkrut, guru-guru dari pesantren, kiai-kiai dari pesantren direkrut, diajak jalan-jalan ke Eropa, ke Australia, dengan alasan English for ulama, mencerdaskan umat Islam, mencerdaskan ulama supaya pintar bahasa Inggris. Itu modus. Intinya mau jalan-jalan. Yang 18 miliar itu yang terrealisasi, yang diajukan kita kagak tahu tuh bos. Berapa itu yang diajukan? Ulamanya seneng jalan-jalan, padahal yang dipakai katakan 18 miliar, yang diajukan bisa puluhan miliar, sisanya di maling. Nah itu tujuannya biar begitu Farhan, arahnya ke sana. Makanya yang menjadi sasaran itu ke YouTubernya, ke konten YouTube-nya, bukan kepada hal yang fundamental membenahi Bandung misalkan. Enggak, malah dia fokusnya ke YouTube-nya. Ini gak logis bener gitu loh. Lu ngapain sampai ke Singapura segala? Sampah dulu benerin. Emang benerin sampah harus ke Singapura? Beresin sampah harus ke Singapura? Kagak usah bos. Ngapain Singapura segala lu ngiblat Singapura? Beda. Budaya orang Singapura beda, budaya orang Bandung tuh beda. Karakter orang Sunda, orang Bandung tuh bagaimana? Pendatangnya berapa? Lu beresin itu sampah. Ngapain lu sampai jauh-jauh ke Singapura segala lu?
Katakan kata lu nih, Singapura maju bukan karena konten YouTube dan lain sebagainya. Lu bodohnya kebangetan, Farhan. Singapura udah maju sebelum YouTube ada. Makanya ini belajar sejarah di sini, Farhan. Ya kan? Tanpa ada YouTube mereka sistem sudah jalan. Ya kan? Mental masyarakatnya sudah terbentuk. Ya kan? Sebelum ada YouTube. Begitu loh, artinya tanpa menggunakan YouTube pun dia sudah jalan. Diam. Jangan takut ibu-ibu, jangan takut. Kata merek mainan dalam mas ya maning. Karena merek mainan jalan mana kayak apa, goblok. Kita duduk aja. Ayo semuanya ibu-ibu bapak-bapak, kita tunjukkan duduk saja. Kita duduk aja. Seluruh dunia tonton. Kita duduk, videokan baik-baik. Kita ibu-ibu di depan. Ayo untuk ibu-ibu yang di depan kita duduk saja. Hati-hati Pak, viral negatif. Berapa dibayar kalian, Bang? Apa hati kalian? Mana suratnya? Komando satu komando. Bapak boleh maju tapi yang lain mundur, Pak. Yang lainnya mundur. Udah, tidak ada negosiasi. Ini tidak negosiasi. Saya pertanyaan satu persatu. Mau bubar sendiri akan kita bubarkan. Itu satu Mau bubarin. sendiri. Mau saya bubarkan. Jangan nyebut. Mau saya bubarkan. Kamu di sana anjing. Ibu-ibu, hai! Harusnya ibu-ibu selamatin ibu-ibu. Koordinator saya ibu-ibu. Itu ibu-ibu harusnya. Selamatin saya ibu-ibu. Nggak sih bukan itu, ulah. Nggak, sekali itu. Nggak, sekali itu beresek. Kadia, ibu-ibu kadia. Ayo Sinata. Nggak sih ibu sih ayah sudah tama. Warga mana warga, woi? Warga mana? Terima kasih pada rekan-rekan media apa yang sudah beredar bahwa nama saya dan Parula Pak Dede ini Sukamakmur ini tentunya itu adalah salah satu, kalau menurut saya ya, itu adalah fitnah.
ya. Karena kenapa? Saya melakukan pekerjaan itu atas dasar pekerjaan yang dilakukan Pemprov Jawa Barat. Itu adalah normalisasi kali SS Pasir Panggang. Di mana yang saya sudah lakukan itu semuanya berdasar, ya. Karena dari pihak PJT dan BBWS itu sudah bekerja sama melimpahkan kepada Pemprov Jabar. Itu, ya. Nah, di situ ada tuduhan bahwa saya itu melakukan pengerusakan. Ya, pengerusakan dari mana? Saya itu bekerja itu berdasarkan fakta-fakta yang dimiliki oleh PJT maupun BBWS. Itu, ya, menurut peta dan data-data tanah mereka. Itu, saya tidak merasa bahwa saya itu melakukan pengerusakan tanah dia yang diklaim oleh ahli waris. Gitu. Dan saya juga sudah berupaya apa yang dia miliki, salah satunya SPPT itu, bahwa letaknya itu bukan di situ. Ya gitu, makanya kenapa saya berani, dan di situ udah jelas pada tahun 1967 itu kali itu sudah ada, masih ada buktinya batu itu, ya itu. Makanya di sini saya sebagai pelaksana, petugas ya yang mengawal apa yang diperintahkan oleh Pemprov Jawa Barat itu agar mengawal semua pekerjaan. Karena kenapa? Walau bagaimanapun saya ini adalah aparatur pemerintahan yang paling bawah. Tentunya ini program untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Karawang. Saya ini harus ikut andil ya dalam mengawasi dan pengawasi dalam pekerjaan tersebut. Apa yang dilakukan oleh Pemprov selama ini? Yang pertama adalah normalisasi SS Pasir Panggang. Yang kedua, pembongkaran bangli-bangli yang ada di Tol Karawang Barat. Intinya itu semuanya tujuannya itu untuk berbenah ya, dan menata kota Kabupaten Karawang supaya bersih, indah. Ya enggak? Nah, itu tujuannya. Nah, di sini saya ini katanya ini ya dilaporkan kepada KPK menyebut nama saya bahwa saya dan Parula Dede ini adalah pelaku korupsi gitu kan. Ya enggak? Nah ini, sedangkan pekerjaan ini baru diawali sekarang, belum selesai, ya enggak? Kalau saya sifatnya itu adalah saya membantu ya program Provinsi Jawa Barat karena adanya di wilayah saya dan Parula Dede. Itu ya, kalau menurut saya apa yang ditujukan kepada saya tentunya sudah merugikan, ya enggak? Nama baik saya. Makanya saya di sini akan tegas. Karena kalau tidak ada tindakan tegas, ini akan muncul lagi. Ketika pemerintah itu melakukan pembangunan, pasti akan muncul permasalahan ini. Makanya di sini saya akan melaporkan orang tersebut yang menyebut nama saya dan melaporkan saya perbuatan pengerusakan. Saya akan laporkan. Saya tidak merasa ya di pengerusakan, saya tidak merasa. Yang merusak itu malahan ditata tanahnya PJT dan BBWS. Semua ada bukti-buktinya. Terus saya tadi disangka lagi katanya ini korupsi. Pekerjaan aja baru mulai. Ya enggak? Gitu. Kalau saya sebagai pemerintahan yang paling bawah, tentunya saya harus mengikuti dan mengawasi pekerjaan tersebut. Karena walau bagaimanapun ini untuk kepentingan bersama masyarakat Kabupaten Karawang. Tentunya kita sebagai ya pemerintah yang paling bawah itu harus menyambut baik. Ya, makanya saya sudah memberikan kuasa hukum kepada tim Japis. Ya, barangkali ada kekurangan-kekurangan, saya serahkan pada tim Japis Jawa Barat istimewa. Ya, oke. Saya untuk kuasa hukum Pak, bagaimana nih tanggapannya Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami dari tim Jabis Provinsi dan Karawang di sini ditemani oleh Kang Uja, Bang Kontas dan Bang Iwan dan saya Syarif. Tentunya kami akan mendampingi dalam hal kepentingan hukum Mbak Lurah Jujun dan Lurah Dede berkaitan dugaan apa yang disangkakan. Tetapi ada diksi yang disampaikan bahwasannya ini langsung kepada tuduhan. Nah, secara etik dan dalam koridor hukum ini sudah tidak elok dan itu disiarkan dalam medsos disampaikan tuduhan langsung, bukan dugaan. Tentunya nanti kami dengan tim akan mengambil langkah hukum
sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Lurah Jujun, karena ini bagian daripada program pemerintah di tingkat provinsi dan ini baru dimulai, belum selesai. Bapak Ibu sekalian, pencinta keadilan di Jawa Barat khususnya, saya selaku Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa Provinsi Jawa Barat bersama dengan Bapak Dr. Ruli Panggabean SHMH selaku Ketua Dewan Penasehat dan juga Bapak Ian Huta Barat ya selaku Direktur Pelaksana dari Tim Hukum Jabar Istimewa beserta dengan seluruh tim Hukum Jabar Istimewa cabang Kerawang ya yang pada malam hari ini kami ada di Polda Jawa Barat di unit di Direktorat Cyber di Polda Jabar dalam rangka untuk melaporkan satu peristiwa ya dugaan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang ITE ya. Bentuk pelanggarannya adalah terhadap satu video yang beredar di mana video itu ya sudah menuduh klien kami Bapak Lurah Jujun melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus penertiban bangunan liar di Kerawang ya. Padahal sebagaimana kita tahu beliau menjalankan kebijakan dari Provinsi Jawa Barat ya berdasarkan perintah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan program tersebut adalah atas kebijakan untuk menertibkan memitigasi bencana yang akan timbul kalau ini tidak ditertibkan segera. Untuk segera ketertiban hukum, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat memandang perlu untuk melakukan penertiban itu. Dan perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, seluruh kegiatan ini adalah bukan proyek. Ya, makanya tidak ada papan nama. Ini bukan proyek ya. Ini adalah pelaksanaan tugas pemeliharaan rutin. Anggarannya dari mana? Anggarannya adalah dari pemeliharaan rutin, hanya sewa alat, hanya operasional, hanya tukang, dan itu adalah ditanggung di dalam operasional dari dinas pengairan, dan anggarannya memang ada, sudah disiapkan untuk pemeliharaan saluran air. Jadi ini karena bukan satu proyek pemerintah, makanya salah yang dituduhkan bahwa nggak ada pelang proyek, sudah menuduh seolah-olah telah terjadi korupsi. Itu adalah satu pelanggaran berat ya. Kami sudah serahkan ini kepada Polda Jawa Barat untuk memproses ini ya. Mungkin Bang Ruli mau tambahkan? Cukup ya. Yang lain teman-teman cukup ya. Jadi kami berharap Polda Jawa Barat segera menindaklanjuti laporan kami ya. Kami lengkap hadir memberikan dukungan kepada rekan-rekan dari tim Jabar Istimewa Kerawang. Mereka hari-hari inilah sehari-hari mereka inilah yang akan menghadapi. Kami hadir di sini, saya sebagai ketua tim hukum Jabar Istimewa memberikan dukungan penuh kepada tim hukum Jabar Istimewa Kerawang untuk terkait peristiwa pelaporan pendampingan kepada Pak Lurah Jujun dan juga Pak Dede ya. Gitu ya. Kami berikan Sosialisasi itu dibantakan, Pak. Ya, sosialisasi dan juga dia bilang bahwa sosialisasi tidak ada sosialisasi, bahwa kami sampaikan bahwa sosialisasi itu sudah dilakukan dan ada buktinya sudah kami sampaikan. Jadi semua yang disampaikan itu nggak ada. Ya, tetap semangat dan kita dukung program pemerintah Jawa Barat Istimewa. Statement dari pengacara Ujang Suhana seperti apa, Pak Haji? Baik, ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya selaku kemarin melaporkan KPK itu adalah polisi aksi menyelamatkan Indonesia kami, kan, beserta Pak Ferry sebagai sekretaris saya presiden. Nah, kemudian semua lapor itu waktu juga tindak pidana korupsi, KPK konsentrasi korupsi. Nah, apa itu dan bagaimana korupsinya dijabarkan di pers kita saya sebelumnya. Nah, kaitannya dengan pernyataan dari Jabis, pengacara Jabis Jabar Istimewa, Saudara Ujang Suhana, adalah ini proyek normalisasi yang didambakan oleh masyarakat Kerawang untuk menghindari kebanjiran banjir
musiman ke tahun. Nah, di mana logikanya normalisasi itu? Lihat, bedah lokasi, bedah perkara di lapangan. Dari mulai di mana itu pembesaran itu sungai, dan di muara di mana itu terakhir itu sungai. Kok ada berhentinya di Purwadana? Nah, jadi makanya tolonglah dengan sebuah perencanaan yang jelas sebagai gubernur, kasih contoh yang baik kepada warga. Awalnya saya adalah berpijak kepada data bin Adon keluarga itu, karena dari mulai itulah diperbesar itu sungai tersier, sungai kecil cuma 50-60 cm, lalu tiba-tiba besar. Dari mana air, dari mana? Tidak ada sungai di situ banjir, kan sungai tersier itu tidak. Yang banjir itu di sana Purwadana, Sumedang, ya kan? Pertemuan antar CBS, Citarum. Nah, apakah akan menambah banjir lagi? Makanya saya katakan, apa yang dilakukan ini hari oleh Bapak KDM ini, tolong saya sampaikan berita damai ini, saya sampaikan kepada beliau. Tapi kalau tidak, oh ya kita fight secara hukum. Biarkan dia dengan 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta pendukungnya. Lalu saya dihujat, dibully di sosmed, gak jadi masalah. Sebuah kebenaran, pemikiran pembenaran, tetap masyarakat akan mulai ini adalah sebuah kebenaran. Begitu. Terkait akan dilaporkan balik Pak Haji, gimana tanggapannya Pak Haji? Iya, kalau dilaporkan balik itu sesuatu yang lucu lah. Ya artinya saya tidak berlindung kepada imunitas sebagai lawyer, tidak jadi masalah. Tapi di KPK pun juga begitu. Di Undang-Undang KPK, perlindungan terhadap saksi dan korban terhadap pelapor, kan gitu loh. Enggak apa-apa, biarkan saja. Nah, nanti kan Polda juga akan bisa menilai di mana titik persoalan ini, gitu loh. Silakan, sah-sah saja mereka akan melaporkan saya, kan gitu loh. Siap. Ya. Oke ya, itulah ya. Lembur Pakuan sangat mengecewakan, warga itu diusir untuk tidak ada di area ini. Kalau untuk mengecewakan warga Jawa Barat dan sekitarnya, tolong ditutup lokasi ini. Ya, semuanya kecewa karena kalau lihat jam nggak akan mungkin kita tahu jam pejabat ada di tempat dengan jalan yang panas. Dengan jalan yang panas tuh. Jadi berecai di sana ya. Aduh, kasihan masih hidup dikunjungi apalagi sudah mati. Tapi ya itu dia sangat kecewa dengan kunjungan ke daerah Pakuan. Dimonitor untuk semuanya kunjungannya tuh banyak. Lebih dari 100 orang. Si ibu beberewekan cenah ngomong kecewa datang ke Lembur Pakuan. Aya beberapa lokasi anu teu bisa dikunjungi. Terus ngenta lokasi eta teh ditutup saja. Ibu, warga mana anu kecewa? Uing setiap minggu ke Lembur Pakuan biasa aja. Henteu kecewa kos ibu gitu. Sia hungkul meureun kecewa manya. Ya. Ya. Ibu teh tamu datang ke Lembur Pakuan, datang ke Lembur Batur. Yang di lembur eta teh aya aturan, ikuti aturanna. Jeung deui beberewekan cenah, teu dibere cai-cai acan. Ari ente teh gablek duit, saripuh eta gitu. Apa datang ke Lembur Pakuan ngan saukur rek menta duit apa kumaha? Aduh, cik saha wae warga anu di Lembur Pakuan bere geura cai ya. Astagfirullahaladzim. Terus ngomongnya, didinya masih aya kene pengamen cenah di Lembur Pakuan masih aya kene pengamen, berarti KDM tidak bisa mensejahterakan masyarakatna. Karena buktina di Lembur Pakuan nya di imana sorangan, di lemburna sorangan masih kene aya nu ngamen. Ibu, lain di Lembur Pakuan doang, lain di Jawa Barat doang, ya. Di provinsi lain oge nya saya tak kereceli. Pasti aya pengamen mah lebih mulia keneh nu ngamen ya daripada kos ibu gitu. Cai oge hayang dibere. Nu ngamen mah usaha, dengan duit. Lain beberewekan kos ibu ngenta cai di Lembur Batur. Naon maneh? Semuanya kecewa karena kalau lihat jam nggak akan mungkin kita tahu jam pejabat ada di tempat.
emangna gubernur aing Bapak Dedi aya we di imah. Da lain dukun saya tuh. Dukun oge aya ka perluanana. Komodo ieu gubernur ngurus berjuta-juta rakyat Jawa Barat. Kudu ngajedog we di imah. Dengan jalan yang panas. Dengan jalan yang panas tuh. Di titah usaha tuh papanasan jedog. Jadi bere cai di sana ya. Maksudna teh cai naon? Cai kang eut. Atuh meser we atuh. Kira 2000. Hah? Meser. Hoyong di pasian wae di wajah glowing. Ya. Cai naon cai eut. Lain mekot tiga gobrol gitu. Ya. Atau cai jampe, mun jampe kauing ka dieu. Kasihan, masih hidup dikunjungi apalagi sudah mati. Nah, iya rada ngajeletit ya kan hati non maksudnya ngomong gitu. Nurmi. Teh. Hah? Minta klarifikasinya aja dong. Tapi ya itu dia sangat kecewa dengan kunjungan ke daerah Pakuan. Dititahku saha sia teh ulin kadinya. Hah? Ari kira-kira mata dicacapekeun mah babaung sia teh. Ajedog ini gogobrog sia teh. Ari ngan syukur nyeun kagorengan mah. Goreng hate. Jalo. Permintaan saya hari ini Dedi Mulyadi atau KDM turunkan hari ini juga. Turunkan Dedi Mulyadi ke Sumatera Utara untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Sumatera Utara. Mohon Pak Dedi turun ke Sumatera Utara supaya cepat selesai masalah di Sumatera Utara, masalah banjir, masalah korban banjir, masalah hutan yang gundul. Mohon Pak Dedi turun ke Sumatera Utara. Cuma 6 menit Dedi Mulyadi kelar bisa membantu bantuan ke Sumatera Utara hampir 6 miliar lebih. Cuma 6 menit, bos. Tolong Pak Dedi turun ke Sumatera Utara untuk membantu masyarakat Sumatera Utara. Terima kasih. Salam aspirasi. Kami minta tolong kepada orang Aceh lagi nih. Jawa Barat, Kang Dedi, tolong datang ke Aceh, bantu kami daerah Aceh Utara, Kecamatan Sunutun, Kampung Lopua. Kami abrasi sangat besar. Kami butuh pertolongan Kang Dedi dari Gubernur Jawa Barat. Tolong Kang Dedi, Gubernur Jawa Barat yang sangat mulia, tolong turun ke Aceh untuk bantu kami. Air tuh nggak bisa dilawan. Pak yang ada bangunan tanahnya yang longsor Pak. Oh, ini satu kiri ya. Udah lepas aja Pak. Konon kan kabarnya Gubernur Sumatera Barat ini orang yang paling agamis ya. Sehingga gelarnya saja Buya. Nah, tapi belum terpikir olehnya untuk melakukan gebrakan seperti ini seperti yang dilakukan oleh KDM itu. Nah, KDM ini kan sekarang lagi diidolakan semua orang nih. Dari Sabang sampai Merauke terdedi-dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dan Pak Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Kami dari Polres Sumawe kebetulan sekali mendapatkan warga Jawa Barat, yaitu diantaranya ada 8 orang dan 1 orang dari warga Kabupaten Cilacap. Kami memohon bantuan dari Bapak Gubernur, Bapak Dedi Mulyadi, untuk bisa memfasilitasi warga Jawa Barat ini dikarenakan memang ingin kembali ke kampung halamannya. Terima kasih ya jajaran Polsek di Aceh, saya mengucapkan terima kasih. Tadi malam kita sudah berkirim biaya untuk pemulangan senilai 16 juta rupiah dan hari ini juga kita akan kirim lagi untuk biaya transportasi dari Jakarta menuju rumahnya masing-masing. Jadi tadi malam kita kirim 16 juta, yaitu perjalanan dari Aceh ke Polonia Medan dan nanti naik pesawat dari Polonia Medan ke Jakarta, dari Jakarta ke rumahnya masing-masing.
Semoga seluruh perjalanannya bisa berjalan dengan baik dan semoga kita semua dijauhkan dari bencana dan tetap menjaga alam dan lingkungan sebagai tempat tinggal.